Untuk pengambilan data pada CL pertama, kita tentukan terlebih dahulu jarak antara titik A dan titik B. Setelah ditentukan, kita hitung menggunakan stopwatch berapa lama beban tersebut dapat berjalan dari titik A ke titik B. Catat data dengan menentukan terlebih dahulu panjang titik A ke titik B. Sama halnya pada CLO pertama, pada CLO kedua, dalam pengambilan data, kita lakukan pengambilan pada titik B ke titik C, di mana kita mengatur jarak dari titik B ke titik C, lalu kita hitung menggunakan stopwatch waktu yang dibutuhkan beban dari titik B ke titik C. Jarak yang digunakan pada CLO pertama dan percobaan pada CLO kedua sama, yaitu pada 0,2, 0,25, 0,4, dan 0,45 meter. Dari pengukuran yang telah kita lakukan, didapatkan 4 buah data. Yang pertama, data waktu dalam satuan second, yaitu 1,65 second, 1,785 second, 2,31 second, 2,46 second. Kemudian, data jarak dalam satuan meter, yaitu 0,2 meter, 0,25 meter, 0,4 meter, 0,45 meter. Dari data-data tersebut didapatkan data waktu dalam X dan jarak dalam Y. Kemudian kita lakukan regresi linier sehingga didapatkan persamaan akhir, yaitu Y sama dengan min 0,29411 ditambah 0,301823 X. Sehingga dari study case yang ada di mana ada satu beban utama dengan berat 77,6 gram dan satu beban tambahan 4,2 gram. Dari percobaan yang telah kita lakukan, dilakukan percobaan gerak lurus berubah beraturan dengan persamaan Fx sama dengan min 0,29411 ditambah 0,1823 X. Lalu hitung waktu yang diperlukan sistem untuk menempuh jarak maksimal pada 0,4 meter dan diperkirakan waktu antara 2 sampai 3 second. Karena kita akan mencari jarak maksimal pada 0,4 meter, sehingga persamaan Fx-nya menjadi min 0,29411 ditambah 0,301823 X sama dengan 0,4. Nah, di sini kita menggunakan metode bisection. Di mana, kenapa kita memilih metode bisection? Karena rumus yang digunakan pada metode bisection ini cukup simpel dibandingkan dengan rumus lainnya. Selain itu, karena persamaan yang kita punya juga tidak terlalu kompleks, sehingga bisection ini sangat cocok untuk digunakan. Di mana yang pertama, kita tentukan dulu selang awal, yaitu selang A dan selang B, di mana kita tentukan 2 dan 3. Kemudian, setelah itu kita hitung selang C, di mana selang C ini didapat dari bagi 2 selang tersebut, yaitu A ditambah B dibagi 2. Kemudian, hitung nilai FA, nilai FB, dan nilai FC. Setelah menentukan nilai FA, FB, dan FC, kita menentukan selang mana yang dipilih menjadi selang baru dan diperiksa. FA dikali FC kurang dari 0, dan apakah FA, FC dikali FB kurang dari 0. Jadi ketika FA dikali FC lebih besar daripada 0, maka A sama dengan C. Dan ketika FA dikali FC kurang dari 0, maka B sama dengan C. Kemudian nanti kita drag seperti biasa ke bawah. Kemudian kita hitung galat yang masih kurang dari 10 pangkat min 8. Di mana di sini kita dapat di angka 2,16667. Nah, selanjutnya di sini ada program dengan menggunakan bahasa Python dari bisection yang udah tadi kita lakukan perhitungan di Excel, di mana untuk algoritmanya hampir sama seperti rangkaian yang ada di Excel, yaitu yang pertama tentukan nilai A dan nilai B. Terus nanti akan diperoleh nilai C dengan cara A ditambah B per 2.
Kemudian setelah itu cek apakah FA dikali FC bakal lebih besar daripada 0, dan ketika true maka A sama dengan C. Lalu, apakah FA dikali FC kurang dari 0, maka ketika itu B sama dengan C. Setelah itu, cek apakah A dikurangi B kurang dari errornya, absolut A dikurangi C kurang dari errornya. Ketika dia bernilai true, maka program akan menghasilkan output dan nilai C akan di-outputkan. Sedangkan ketika absolut A dikurangi C masih lebih besar daripada errornya, maka program akan mengulang lagi ke langkah kedua sampai didapat absolut A dikurang C yang kurang sama dengan error. Lalu didapatkan nilai C yaitu 2,2997, di mana nilai ini merupakan waktu yang diperlukan sistem untuk menempuh jarak 0,4 meter. Nah kan nama saya Levi Wulida Septa Nurmalia dengan NIM 11042230072. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk CLO2. Nah, pada CLO2 ini kami mengambil data dari percobaan yang digunakan pada praktikum GLB, yaitu dengan menggunakan pesawat Edward. Kami mengambil data hasil jarak dan waktu yang masing-masing disebut variabel X dan Y. Hasil dari percobaan tersebut dapat dilihat dari tabel. Kami melakukan 4 kali percobaan dengan jarak yang berbeda. Ada 0,2, 0,25, 0,4, dan 0,45. Metode yang kami gunakan dalam CO2 ini adalah metode pencocokan kurva regresi linear. Kenapa kita memilih menggunakan regresi linear? Karena data yang diperoleh merupakan data yang linear seperti yang ada pada kurva di samping. Nah, eh, dengan menggunakan Excel, nah kita dapat menghitung matriks yang menggunakan eliminasi Gauss. Nah, di sini didapatkan A-nya sama dengan 0,055299 dan B sama dengan 0,25564. Lalu di sini ada programnya yang kita gunakan untuk dengan menggunakan regresi linear. Eh, Pertama kita hitung XY-nya dulu seperti yang ada di sini, lalu menghitung X kuadrat seperti di sini. Nah, setelah itu kita hitung A-nya. A-nya itu menggunakan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi banyaknya data X dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan. Ya, lalu untuk mencari W-nya, kita gunakan rumus eh, banyaknya data X dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, lalu dibagi banyaknya data X dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Sigma X dipangkatkan 2. Lalu didapat di sini nilai A dan B-nya yaitu 0,05529 dan seterusnya, nilai B 0,25564 dan seterusnya. Jadi eh, dengan itu kita dapatkan persamaan Y sama dengan 0,05529 ditambah 0,25564 kali X. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.